Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yusuf. Ya, hari ini kita masih dengan bab bilangan bulat, tapi kita di sini masuk materi yang berbeda. Di sini kita masuk ke pembulatan. Ya, memang sama-sama namanya bilangan bulat, tapi di sini adalah pembulatan. Apa sih itu pembulatan? Pembulatan adalah mencari bilangan lain yang terdekat dari angka yang akan kita bulatkan. Ya, jadi dia konsis terhadap satuannya, tergantung apa yang diminta dalam nilai satuannya. Bisa dalam bentuk satuan, bisa ke puluhan, bisa ke ratusan, ke ribuan, ataupun puluh ribuan atau ratusan ribuan, tergantung apa yang diminta sama soalnya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan apa yang diminta dengan soal. Ya, kita masuk ke materi pembulatan. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada angka yaitu 12.567. Ya, di sini 7 dia posisinya adalah sebagai apa? Satuan. Yang 6 sebagai puluhan, yang 5 sebagai ratusan, yang 2 sebagai ribuan, dan yang 1 di sini adalah sebagai puluhan ribuan. Jadi ini 7 satuan, 6 itu adalah puluhan, 60, 5 itu ratusan, 500, 2 itu ribuan, 1 itu puluhan ribuan. Ya, ini posisi bilangan ini adalah kita sudah pelajari dari kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Kalian harus sudah hafal sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembulatan. Apa itu pembulatan? Sebelum masuk ke pembulatan, kita lihat dulu aturannya. Yang pertama, jika angka setelah yang akan dibulatkan kurang dari 5, berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, maka pembulatan tetap. Ya. Jika angka setelah yang akan dibulatkan lebih atau sama dengan 5, berarti 5, 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya naik 1. Ulangin. Kalau dia kurang dari 5, berarti pembulatannya tetap. Tapi kalau lebih atau sama dengan 5, berarti dia pembulatannya naik 1. Sudah hafal belum? Kita ulangin. Ulangin ya, ini harus dihafal. Kalau kurang dari 5, maka tetap. Jika dia lebih atau sama dengan 5, berarti dia naik 1. Ya, oke, kita lihat langsung ke contoh. Kita lihat pembulatan satuan dulu ya. Nah, pembulatan satuan itu kan dia satuan, namanya satuan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, pembulatan satuan itu kemarin kita sudah bahas. Sebenarnya dia itu kalau dirubah jadi desimal, nih, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Jadi 1,0 itu sama dengan 1, 2,0 itu sama dengan 2. Nah, kalau untuk pembulatan satuan biasanya berbentuk angkanya nih ada koma, berbentuk desimal, karena yang akan kita bulatkan adalah satuan yang ini, bukan yang ini ya. Satuan itu adalah 3, 3,4. Ini kalau koma 4 itu adalah per desimalnya. Ini adalah per 10 nih. 4,7 berarti satuannya yang 4, 8,9 yang 8, 41,2 berarti satuannya yang 1, 123,5 berarti satuannya yang 3. Gitu ya, intinya kayak gitu. Kalian harus hafal dulu satuannya yang mana. Lihat soalnya, kalau pembulatan satuan berarti kita lihat satuannya yang mana saja. Ya, kayak gitu ya. Bisa? Oke, kita lihat langsung ke contoh yang nomor 1. 3,4. Ya. Oke. Kita akan rubah dia, kita bulatkan. Bagaimana cara membulatkan itu? Kita lihat satuan yang mana? Yang 3 kita tandain. Nih, 3 ini. Nah, lihat di sini. Angka setelah yang akan dibulatkan. Yang akan kita bulatkan ini. Angka setelahnya berarti yang mana? Nah, yang ini. Yang 4. Nah, 4 ini kurang dari atau lebih dari sama dengan 5? Kurang dari 5 dong. Berarti kalau kurang dari 5 berarti dia tetap. Apa yang tetap? 3-nya. Berarti dia nilainya adalah 3,0. Kita ulangin.
Pertama, kita lihat karena di sini mintanya satuan, kita lihat satuan yang mana? 3 kan? Kita tandain 3-nya. Setelah sudah selesai, kita lihat jika angka setelah yang dibulatkan, di sini ada kurang dari 5 atau lebih dari 5. Angka yang akan angka setelah yang akan dibulatkan. Ini akan kita bulatkan yang ini. Angka setelahnya mana? Berarti yang ini. Ini kurang dari 5 apa lebih dari 5? Kurang kan? Karena dia kurang, berarti pembulatannya tetap. Nah, yang 3 ini tetap, berarti dia berubah menjadi 3,0. Kenapa 0? Karena ini adalah pembulatannya, jadi dia ke satuan saja. Kalau 3,4 kan ada koma, bukan satuan bentuknya. Kalau 3,0 kan 3. 3,0 kan sama aja kayak 3 kan? Berarti kesatuan jadi 3, seperti itu. Ini maksudnya. Jadi dari dia desimal berubah jadi satuan 3,0. Atau 3 saja. Nah, atau ada cara yang lebih gampang menggunakan garis bilangan. Kita lihat 3,4 itu dia berada di mana? Berada di angka 3,0 sama 4,0. Benar nggak? 3,4 itu berada di 3,0 sampai 4,0. Ya, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 37, 38, 3,9, 4,0. Ya, tengah-tengahnya adalah 3,5. Nah, lihat 3,4 itu berada di mana? 3,4 itu berada di sini kan, sebelum 3,5. 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Nah, 3,4 ini mendekati kemana? Ke 4,0 apa ke 3,0? Ya, 3,4 mendekatinya ke 3,0. Maka pembulatan dari 3,4 dia mendekati yang 3,0, makanya dia menjadi 3,0. Nah, ini menggunakan garis bilangan. Ya, kita lihat contoh kedua. Di sini ada 4,7. Satuan yang mana? Tadi yang 4 kita tandain. Nah, kita lihat angka setelah. Angka setelah berarti yang mana? Yang 7. Ya. 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih. Berarti yang mana kalau lebih? Naik 1. Nah, berarti naik 1. Yang mana? Bukan 7-nya, tapi akan kita bulatkan yang ini, yang kita lingkarin. 4,7. Berarti 4-nya naik 1 jadi 5. Nah, 5,0. Enggak 5,7 karena satuan adalah 5. 5 sama 5,0 sama kan? Ya, berarti 4,7 berubah jadi 5,0. Atau kalau kita pakai bilangan 4,7 itu dia berada di antara 4,0 sampai 5,0 kan? 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5,0. 4,7 ada di mana? Ada di sebelah sini setelah 4,5. Nah, karena dia mendekatinya 5,0, maka pembulatannya menjadi 5,0. Ya, kalian boleh pakai cara ini saja atau mau pakai cara ini, terserah. Tinggal pilih ya. Di sini Pak Yusuf ngajarin dua-duanya biar kalian lebih gampang mau pakai cara yang pertama apa yang kedua. Oke, kita lanjut ke yang contoh ketiga. 8,9. Satuannya ada yang 8. Ya, angka setelahnya yang dilihat, ingat ya, angka setelahnya bukan angka yang akan kita bulatkan, tapi angka setelahnya. 9 itu kurang apa lebih? Lebih, berarti naik 1. Berarti 8 yang kita naik 1 jadi 9,0. Ya. Oke, setelah kita lihat lagi contoh menggunakan garis bilangan. 8,9 itu berada di antara 8,0 sampai 9,0. Ya. Nah, 8,9 ada di sebelah kanan, berarti lebih dekat ke 9,0. Makanya dia pembulatannya ke 9,0. Sekarang kita contoh keempat, 41,2. Satuan yang mana? Yang 1. Bukan yang 4 ya, kalau yang 4 itu puluhan. Ini satuannya 1. 41,2. Nah, 1 yang satuan. Nah, kita lihat angka setelahnya yang mana? Yang 4 apa yang 2? Ya, yang 2. 41,2. Kita lihat angkanya ini. Dia kurang dari 5, berarti tetap. Berarti pembulatannya masih tetap. Jadi berapa? Apakah jadi 40,0 atau 41,0? Ayo tebak. Iya, 41,0.
Kenapa 41,0? Karena kan dia satuannya di 1. Dia tetap. Kalau jadi 40 malah ngurang jadinya. Tapi kan kalau tadi nih, kalau kurang dari 5 yang sebelah kanannya, dia tetap, berarti jadi 41,0. Atau kalau kita lihat 41,2 itu dia di antara 41 sampai 42. 41,0, 41,2, 34 sampai 42,0. Nah, 41,2 ada di sini. 41,0, 41,1, 41,2. Berarti dia mendekati ke sini. Karena dia mendekati ke kiri, berarti dia 41,0. Sekarang kita lanjut ke contoh kelima. Satuan yang mana? 123,5. 123,5. Satuannya berarti yang 3. Kita lihat angka setelahnya. Ya, ingat yang dilihat angka setelahnya. Dia lebih atau sama dengan 5, berarti naik 1. Berarti 123 naik 1 jadi 124,0. Ya, atau 123 itu kita menggunakan garis bilangan 123,0, sini 124,0. Ya, 123,5 berada di tengah-tengah. Karena dia berada di tengah-tengah, berarti dia naik. Jadinya 123,5 itu di bulatan jadi 124, ya, itu dia untuk pembulatan satuan. Sebenarnya gampang aja, karena intinya adalah dia berubah menjadi satuan 3, 5, 6, 7. Ini ada koma 0 itu karena dia sama aja nilainya, 3,0 sama 3 itu sama. Ya, jadi kalian boleh nulis 3,0 atau nulis 3 aja boleh sebenarnya. Oke, kita lanjut ke pembulatan puluhan. Nah, kalau tadi satuan itu kan 1, 2, 3, 4, terus sampai 9. Nah, kalau puluhan berarti jadi hasilnya harus jadi 10, 20, 30, 40, 50, kayak gitu ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada 23, 45, 67, 124, 1238. Kita lihat yang contoh pertama dulu. 23, puluhan yang mana? Yang 2 dong. 23, berarti puluhannya yang 2, kita tandai. 23. Kita lihat angka setelahnya, yaitu 3. 3 itu kurang dari 5 apa lebih dari 5? Kurang, berarti tetap. Berarti 2-nya ini tetap. Jadinya 2 puluhan, 20. Bingung nggak? 23, ya, lihat angka setelahnya. Yaitu 3, karena kurang dari 5 berarti 2-nya jadi 20. Atau kita kali lihat 23 itu ada angka di apa sih? Angkanya ada berada di mana? 23 itu angkanya ada di berada 20 sampai 30 kan? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Karena 23 berada di sini, dia dekatnya ke 20, berarti hasilnya 20. Itu. Kita lihat contoh kedua. 45. 45. Berarti puluhannya yang 4. Kita lihat angka setelahnya, yaitu 5. 45. Angka setelahnya 5, berarti naik apa tetap? Naik, karena 5 itu lebih atau sama dengan 5, dia naik 1, berarti 4-nya naik 1 jadi berapa? Ya, jadi 50. Kalau kita lihat 45 itu angka ini berada di puluhan 40 dan 50. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, karena 45 berada di tengah-tengah, dia akan naik jadi 50. Sekarang kita lihat 67. 67, puluhannya adalah 6. Angka setelahnya adalah 7. 7 itu adalah lebih besar kan daripada 5, lebih atau sama dengan 5. Berarti dia naik 1. 67 berarti jadi 6-nya naik 1, jadi 70-an. Berarti 70. Atau kita lihat menggunakan ini nih garis bilangan, 67 itu berada di 60 sampai 70 kan? Karena dia mendekatinya 70, 67 itu berarti dia pembulatannya jadi 70. Nah, sekarang yang ini 124. 124. Puluhan yang mana? Ya, yang 2.
124. Oke, kita lihat sekarang. Dia berarti angka setelahnya 4, berarti yang kurang dari. Berarti dia tetap, berarti menjadi 102. Jadi puluhan, 120. Nah, ini kan puluhan kan, jadi 20 kan. Tadinya 24. Harus kita bulatin jadi benar-benar puluhan. Puluhan kan itu 10, 20, 30, 40 ujungnya ya. Berarti 124 dia menjadi 120. Atau kalau kita lihat 124 itu berada di puluhan berapa sama berapa? 120 sampai 130 kan? Nah, 124 itu berada di sini. Dia lebih dekat ke 120. Berarti 124 kita bulatkan menjadi 120. Oke, selanjutnya contoh kelima, 1238. Puluhan yang mana? Yang 3. Angka setelahnya, ya selalu lihat angka setelahnya, 8. Angka setelahnya 8 lebih dari 5, berarti naik 1. Berarti 3-nya naik 1 jadi 4. Ya, berarti 1200, 3-nya berubah jadi 40. 1240. Atau kalau menggunakan bilangan, 1238 itu berada di puluhan 1230 sampai 1240. Nah, 1238 adanya sebelah sini, mendekati 1240, makanya kita bulatkan jadi 1240. Gimana? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Sekarang pembulatan ke ratusan. Nah, kalau tadi satuan 1, 2, 3 sampai 9. Kalau puluhan 10, 20, 30, 40. Nah, sekarang kalau ratusan berarti 100, 200, 300, 400, 500. Bentuknya harus seperti itu. Kita lihat contohnya. Sini ada 572 sama 899. Kita lihat yang 572 dulu. Ratusan yang mana? Ingat, ratusan. 572 berarti ratusannya yang 5. Ya. Kita lihat angka setelah 5, yaitu 7. Bukan 2-nya, ya 7. Kan angka setelahnya akan kita bulatkan, berarti ini 7. 7 itu lebih dari 5, berarti naik 1. 5 berubah jadi 6. Jadi ratusan, berarti 600. Ya, atau kalau kita menggunakan garis bilangan, 572 itu berada di ratusan 500 sampai 600. 572 ada di mana? Ada di sini, setelah 550. Nah, karena dia mendekati 600, berarti kita bulatkan jadinya 600. Oke, kita lihat contoh kedua, 899. Ratusan yang mana? 899. Ratusannya yang 8. Ya, 899. Dia ratusannya di 8. Angka setelahnya adalah 9. Berarti di atas 5, berarti 8-nya naik jadi 900. So, kalau kita lihat 899 itu ada di antara 800 sampai 900. Nah, 899 adanya di sini, mendekati 900. Gampang ya? Bisa nggak? Bisa dong, gampang dong. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembulatan ribuan. Ya, kalau tadi ratusan 100, 200, 300, 400. Nah, kalau ribuan berarti 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Ya, ujungnya harus seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada 2, 1234 sama 22476. Kita lihat dulu yang pertama. 1234. Lihat ini, ribuan berarti yang mana? Yang ini ya, ribuannya 1. Angka setelah yang mana? 2 kurang dari 5 berarti tetap, satunya jadi tetap. Biar jadi ribuan berarti 1 yaitu 1000. Atau kalau kita lihat ya, angka 1234 itu berada di angka 1000 dan 2000. 1234 berada di mana posisinya? Di sini apa sini? Ini ya, 1234. Artinya di daerah sini. Berarti dia mendekati 1000. Berarti yang kita bulatkan dia berubah juga jadi 1000. Nah, sekarang kita lihat yang ini, 22.476. Ribuan yang mana? Yang ini ya, yang 2 ya. Nah, angka setelahnya ya 4. 4 itu kurang. Berarti tetap. Berarti jadi 22
ribu. Ya, atau kita lihat cara ini, cara garis bilangan. 22.476 itu berada di ribuan. Ingat, bukan di 20.000 sama 30.000, tapi 22.000 sama 23.000 adanya. Nah, 22.476 adanya di sini, 22.476 kurang dari 22.500. Berarti dia mendekati yang 22.000. Maka kita rubah jadi 22.000. Nah, seperti itu materi pembulatan. Gampang-gampang susah, asal kalian ingat aja apa perintahnya. Ingat ya, apa perintahnya? Apakah rubah ke satuan, ke puluhan, ratusan, atau ribuan? Makanya biar gampang, setelah kalian lihat perintahnya, kalian langsung tandai seperti Pak Yusuf, seperti ini. Kalau ratusan, berarti ratusannya ditandain. Karena yang ini akan yang kita bulatkan, atau yang akan berubah atau jadi tetap. Ya, sisanya kita lihat angka setelahnya aja. Seperti itu ya. Oke, gimana bisa? Oke, kalau kalian masih bingung, seperti biasa, kalian boleh ulangi video ini. Jika kalian sudah mengerti, ayo kita lanjut latihan di grup WhatsApp sekolah. Oke, terima kasih. Segitu saja dari Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.